Setelah Kevin Dix, kini timnas Indonesia dipastikan bakal ketambahan amunisi baru lewat pemain keturunan yang baru saja tiba di Jakarta hari ini, Rabu, 13 November 2024. Mereka adalah Tim Gepens dan Dion Marks, dua pemain muda dari Liga Belanda tersebut terpantau sudah tiba di tanah air. Dari postingan di media sosial yang beredar, kedua pemain tersebut hadir di Indonesia bersama agen dari Indonesia, Fardi Bahdim. Menurut keterangan dari pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, disebutkan bahwa Tim Gepens dan Dion Marks bakal menjalani proses perpindahan kewarganegaraan. Ada dua yang sedang diproses, Dion dan Tim. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview, wawancara, dan sebagainya, ucapnya pada 9 November 2024 lalu. Meski bakal hadir di Jakarta, namun Indra belum memastikan apakah kedua pemain itu sudah sah menjadi bagian skuad merah putih. Karena menurutnya, yang menentukan adalah federasi, dalam hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami, itu pasti. Kalau belum salaman, belum pasti. Kami sebagai pelatih hanya memberikan rekomendasi ada dua. Apakah itu bisa atau tidak? Nanti tergantung proses federasi kita, katanya. Upaya naturalisasi kedua pemain itu disebut-sebut untuk memperkuat skuad Merah Putih U20 di laga Piala Asia yang akan diselenggarakan di Cina, Februari 2025 mendatang. Timnas sebelumnya sudah memanggil Dion di Toulon Tournament pada Juni lalu dalam rangkaian pemusatan latihan di Italia. Pemain kelahiran Belanda itu saat ini memperkuat klub Nijmegen. Adapun Tim Gepens saat ini membela klub FC Ermen di Belanda. Pemain berusia 19 tahun itu telah tampil di berbagai laga di level U18 dan U21, seperti Keuken Kampioen Divisie, U18 Division, dan Eredivisie. Andai proses naturalisasi Tim Gepens dan Dion Marks rampung, maka timnas Indonesia ketambahan 3 pemain keturunan baru bulan ini. Sebelumnya pada Jumat, 8 November 2024 lalu, skuad Garuda resmi ketambahan Kevin Dix yang sah menjadi WNI setelah mengambil sumpah dan janji pewarganegaraan di Copenhagen, Denmark. Kehadiran Kevin Dix bakal jadi amunisi berharga timnas Indonesia senior yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Media Jepang menyoroti kondisi terkini timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong jelang pertandingan penting pada 15 November mendatang. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di Stadion GBK dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan Jepang, timnas Indonesia mengincar untuk mencuri poin dari Jepang agar bisa semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Sayangnya, Jepang bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Sebagai langganan Piala Dunia, Jepang dalam babak ketiga kualifikasi ini masih belum terkalahkan. Walau begitu, masih ada peluang bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin. Beberapa waktu lalu, timnas Indonesia dikejutkan dengan kabar cederanya Mads Hilgers sehingga tak bisa tampil saat melawan Jepang. Meski bermain tanpa Mads Hilgers, timnas Indonesia tetap membuat media Jepang khawatir. Apalagi menurut media Jepang, timnas Indonesia baru saja dapat bantuan dari FIFA. Bantuan apakah itu? Dalam salah satu beritanya, media Jepang, Football Channel, menyoroti kesiapan timnas Indonesia jelang melawan Jepang. Media Jepang tersebut mengkhawatirkan satu nama pemain timnas Indonesia yang disebut mampu membuat Jepang kesulitan mencetak gol. Sebelumnya, media Jepang bernapas lega dengan absennya Mads Hilgers, tapi justru muncul masalah baru lagi. Pemain yang dikhawatirkan oleh media Jepang tersebut adalah Kevin Dix yang baru menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Menurut media Jepang,
Proses Kevin Dix mendapat persetujuan dari FIFA sehingga seolah-olah FIFA membantu timnas Indonesia untuk mendapatkan bek Copenhagen tersebut. Bahkan dengan izin dari FIFA, Kevin Dix sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam menghadapi Jepang. Sementara itu, Kevin Dix yang sedang menjalani proses naturalisasi mendapat persetujuan dari FIFA sehingga mengizinkannya bermain paling cepat pada pertandingan timnas melawan Jepang, tulis media Jepang, Football Channel. Nyatanya FIFA tak mempersulit proses naturalisasi Kevin Dix sehingga bek tersebut bisa segera gabung dengan timnas Indonesia. Kevin Dix memiliki kemampuan untuk mencetak gol serta membangun serangan meskipun posisinya sebagai pemain bertahan. Tentunya kehadiran Kevin Dix bisa menjadi solusi bagi lini serang sekaligus pertahanan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Lemparan Pratama Arhan bisa menjadi salah satu cara timnas Indonesia untuk membobol gawang Jepang yang sudah terbukti pada Piala Asia 2023 lalu. Arhan jarang mendapat kesempatan tampil menjadi pemain inti di timnas Indonesia setelah kedatangan Kelvin Verdong. Namun mantan pemain PSIS Semarang itu masih kerap mendapat panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat tim Merah Putih. Shin sudah lama terpincut Arhan. Bermula dari pemanggilan ke timnas Indonesia U19, Arhan lantas mendapat tempat di tim senior. Kini Arhan pun menjadi salah satu pemain dengan caps terbanyak bersama Witan Sulaiman. Keduanya sama-sama sudah tampil mengenakan jersey berlambang Garuda di dada sebanyak 48 kali. Pemain yang pernah membela Tokyo Verdy tersebut kembali mendapat kepercayaan dari Shin jelang laga Indonesia versus Jepang. Keberadaan Verdong kembali membuat kans Arhan tampil menipis. Kendati demikian, Arhan memiliki kemampuan lemparan ke dalam yang bisa menjadi kartu as bagi dirinya untuk dimainkan atau bagi timnas Indonesia untuk mencetak gol. Dalam laga terakhir timnas Indonesia yang berlangsung di Qingdao saat melawan Cina pada 15 Oktober, lemparan ke dalam Arhan berbuntut gol Tom Haye. Jepang pun sudah pernah merasakan efek lemparan Arhan. Pada Piala Asia 2023, lemparan Arhan mengawali proses gol Sandy Walsh. Koordinasi pertahanan yang morat-marit lantaran lemparan jauh Arhan ke kotak penalti menghasilkan peluang bagi Walsh yang berdiri dekat dengan gawang. Setelah pertandingan terakhir fase grup Piala Asia 2023 tersebut, Takumi Minamino dan Koki Machida pun membahas lemparan Arhan. Saya berbicara kepada Yuta Nakayama dan bilang akan lebih baik mengganti dia dengan pemain yang lebih kuat dalam bola udara dalam situasi itu. Lemparan Arhan itu melayang jauh dari yang saya harapkan. Saya berharap bisa lebih fleksibel menghadapinya, ujar Minamino dikutip dari Hochi News. Saya berusaha menyundul bola, kemudian pemain nomor 6, Walsh, berada dalam posisi bebas. Bahkan jika saya harus menabrak Minamino, saya harus tetap menyundul bola. Jika tidak, saya harus menjaga lawan. Lemparan jauh dilakukan untuk menimbulkan kebingungan, jadi kami harus memperbaiki kesalahan ini. Timpal Machida yang memilih ikut berduel berupaya menghalau bola lemparan Arhan ketimbang menjaga Sandy di dalam kotak penalti. Minamino dan Machida kembali dipanggil pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, dan bukan tidak mungkin akan menghadapi lemparan ke dalam Arhan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November.